Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala habibina wa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahibut taj wal mi'raj wal burak wal alam, dafi'il bala wal waba wal marat wal alam, jismuhu tahirum mutahharun mutawwarun, manismuhu maktubun marfu'un maudu'un ala lawhi wal qalam, syamsid duha badrid duja misbahud dolam, abil qasim sayyidil kaunain wasyafi'ith thaqalain, mahbubin inda rabbul masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan segala kasih sayang dan ridhonya kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah untuk memperingati perkara yang agung, di mana kejadian ini tidak semua manusia sanggup meyakini dengan akal sehatnya, karena sangat jauh dan jauh. Ketika kita hayati, ketika kita resapi, maka banyak di antara para sahabat Nabi yang justru ingkar dengan adanya kisah perjalanan-perjalanan rohani dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dari satu langit ke pintu langit yang lain sampai ila Sidratil Muntaha, hingga ke Mustawa. Disitulah kita akan mengulang kaji daripada sejarah Isra wal Mi'raj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram. Allah maha segalanya, demi zat Allah yang maha suci, yang memperjalankan seorang hamba yang dipilih minal masjidil haram, dari tanah suci Mekah yang tadinya tidak bertuan,
yang berbatuan dengan berumputkan batu, dan juga yang berpohonkan sebidang tanah yang tandus dan kerontang. Namun menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Tempat yang tadinya tempat yang terlupakan, tidak ada satupun kehidupan, tidak ada satupun tetes air, menjadi tempat yang dimuliakan, tempat yang disucikan untuk manusia berkumpul dari setiap penjuru dunia. Dari Masjidil Haram, Nabi Muhammad SAW bersabda, disitulah tempat yang sangat diberkahi Allah, yang satu kali sholat 100.000 kali pahala kita. Namun kenapa ketika kita banyak rezeki, tempat yang lain bisa kita kunjungi, namun tempat yang sangat indah dan dimuliakan, kadang kita pun belum mendapatkan petunjuk dan hidayah. Dari Masjidil Haram, Nabi diperjalankan sampai ilal Masjidil Aqsa, yang pada masa itu membutuhkan waktu pulang pergi kurang lebih 2 bulan lamanya, Pak. Tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, hanya berjalankan kaki ataupun orang paling kaya dengan menunggangi kuda. Di situ Nabi dijemput oleh para malaikat dengan hewan-hewan surgawi yang mungkin kita tidak akan pernah sanggup seperti apa bentuknya, karena mereka makhluk cahaya yang tidak akan bisa kita ukur secepat kilat. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat sunnah. Kemudian Nabi diterbangkan dari satu lapisan langit yang pertama, yang tidak akan manusia sanggup untuk menempuh perjalanan satu lapis langit. 1.000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun tidak akan pernah manusia sanggup untuk menempuh lapisan daripada langit yang pertama. Ketika sudah memasuki pintu yang pertama, Malaikat Jibril alaihissalam mengetuk pintu. Tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau di langit, Bu, nggak bunyi tok tok ya, Bu. Lain pakai klakson ya, Bu, kan. Kalau tempat kita ting tong ya kan. Ada yang assalamualaikum, ada yang suara macam-macam lah. Habis itu ditanya sama penjaga daripada pintu langit yang pertama. Man anta, siapa engkau? Ana Jibril. Wa man ma'aka, dan siapa yang bersama dengan engkau? Ma'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, wa man arsaltahu, apakah dia sudah diutus? Naam, sudah. Nabi Adam alaihissalam membukakan pintu dengan senyuman. Marhaban bihabibi wa dzurriyyati sholih. Selamat datang wahai anak cucuku yang soleh, yang sangat aku mencintainya. Dipeluk sama Nabi Adam yang sudah berpisah 9.000 tahun, Bu. Jadi kita ini yang berkumpul, tidak ada orang lain, Bu. Gerara namanya pongpongan gak ada. Saudara itu cuma 2. Ada saudara korib, saudara dekat. Ada saudara bait, rada jauh sedikit. Kalau sudah bukan kandung, berarti saudara sudah rada jauh. Kalau satu kandung dekat, karena satu perut, gitu. Sudah 9.000 tahun yang lalu. Berapa ustadz jumlah manusia sekarang? Hampir 8 miliar. Karena kemarin ada virus-virusan, sekarang tinggal 6 miliar lebih sedikit, Pak. Umat Islamnya saja 1,5 miliar. Berjalan lagi. Di langit kedua, Malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, man anta? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apakah sudah diutus? Sudah. Keluar siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Marhaban bihabibi wa akhina soleh, saudaraku yang soleh dan sangat dimuliakan Allah. Dipeluk. Yang sudah lama gak berjumpa di alam muka bumi, ketemu di langit, Pak. Kemudian terbang lagi ke langit yang ketiga, ngucapin pintu lagi, ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ditanya seperti tadi. Keluarlah Nabi siapa, Bu? Nabi Yusuf alaihissalam. Langsung marhaban bihabibi
Wa akhina soleh, silakan datang wahai saudaraku yang soleh, dipeluk, dicium. Cerita-cerita lah Pak. Kalau kayak kita ini keluarkan kopi roasting Bu kan, gula arennya sedikit, susu kambingnya, kue-kue, wah baru ceritanya enak kan Bu. Di sana nggak perlu kita hedang Bu, tinggal kita dalam hati berbisik saja, saya kayaknya pingin ikan bakar onta, sudah datang tiba-tiba. Saya kayaknya kepingin duduknya di kursi Jepara yang bisa goyang-goyang sambil kita zikiran, udah ada Bu. Semua ada, nggak usah kita minta, hanya dalam hatinya kepingin ini datang. Yang keempat, berjalan yang sangat jauh, yang tidak akan pernah manusia sanggup untuk menempuh perjalanan itu. Di situ mengucapkan salam, dijawab salam, bertemu dengan siapa Bu? Nabi Idris alaihis salam. Nabi Idris itu nabi yang masih hidup Bu. Karena beliau diberikan mukjizat oleh Allah, bisa ditengokkan surga, langit, sampai nggak mau pulang Bu. Ya kan, nggak mau pulang ke Hakim Tunggul Naru. Saking nyamannya di sana Pak kan. Di sini orang yang kaya pun belum tentu merasakan namanya nikmat hidup. Karena hidup kita itu kalau mau enak harus 4 syarat Pak. Yang pertama apa? Diberikan umur sehat. Sehat badannya. Makan cecah habis. Makan ini ikan bakar pedas habis. Makan kari kambing, makan sate macam-macam, ludes semuanya Bu. Karena masih sehat. Coba lambungnya sudah rusak, atau pankreasnya, atau udah diabetes kah, rematik, akhirnya makannya apa Bu? Sayur wortel cuma. Nggak bisa makan yang lain. Kedua, sehat Ustadz. Syarat kita merasakan dunia, mohon maaf, kita nggak punya rezeki, ya nggak bisa merasakan Pak. Orang nggak bisa beli ayam kampung, cuman di rumah aja kan ketemunya daging yang tidak bertulang, yaitu tahu. Itu aja. Di situ kita pun tidak akan bisa merasakan nikmat dunia. Rezekinya ada yang pertama, kesehatannya ada, kemudian apa tuh namanya, umurnya masih ada. Kita di dalam penjara, itu pun nggak bisa sewaktu-waktu beli bakso lava Bu. Di situ paling adanya makanan gorengan, paling kopi, nggak ada lain-lain sama. Jadi semua rezeki ketika diambil satu tidak merasakan yang namanya nikmat. Itu kenikmatan diantara di dalam dunia. Satu diambil sudah tidak enak Pak. Uangnya banyak, udah nggak sehat, tidak bisa merasakan. Cuman duduk Bu di depan rumah, ya kan. Yang lain pakai mobil, kita sudah rematik, mata sudah kabur Pak kan. Dari situ harus kita tahu, lain dengan nikmat surga yang sangat abadan dan abadi. Berjalan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam di pintu langit yang kelima mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, siapa engkau? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Sayyidina Muhammad. Apakah beliau sudah diutus? Sudah. Kemudian dipersilakan masuk, berjumpa dengan yang namanya Nabi Harun alaihissalam. Marhaban bihabibi wa akhina soleh, dipeluk, dicium. Cerita-cerita lagi Bu kan, makan-makan lagi, duduk-duduk lagi, terbang lagi Bu di langit yang ke-6. Semakin jauh sekali. Di situ diucapkan salam, dijawab salam, ditanya siapa engkau, bersama siapakah engkau, kemudian apakah sudah diutus, sudah. Bertemu dengan siapa? Sayyidina wan nabiyina Musa alaihissalam. Ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Di situ pun ngopi lagi Bu. Bahkan lengkap lagi sajiannya. Ketika sudah cerita-cerita, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan yang paling jauh, yaitu menuju lapisan ozon yang ke-7. Di situ ngucapin salam, dijawab salam, ditanya lagi seperti yang pertama, ditanya apakah sudah diutus. Berjumpa lagi dengan kakeknya beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipeluk, dicium, saking kangennya Bu. Karena Nabi Ibrahim
sama Nabi Muhammad itu jaraknya itu lumayan jauh. Dari Sayyidina Adnan ke Nabi Muhammad aja itu hampir kalau nggak salah 21. Berarti ke Nabi Ibrahim itu ya 20 lebih sedikit. Nah disitulah akhirnya di puncak yang paling sangat dinanti-nantikan. Seperti kalau kita berjumpa dengan namanya pacar Pak kan, walaupun di bahasanya di pinggir jalan cuman beli gorengan 5.000 rupiah Bu, ya kan, kendaraan pun gak ada, pakai sepeda orang zaman, tapi merasa senang Pak. Karena apa? Bersama orang yang kita sayangi. Tapi saya pernah melihat Pak, ada kawan saya mobilnya bagus luar biasa. Dia suka keliling dunia, tapi belum punya pacar Pak. Ngalamun dia di depan kafe wifi cengar-cengir sendiri kan. Ya dia gak nyaman, padahal tidurnya di bintang 5. Mobilnya mobil luar biasa, mobil sport, tapi pacar pun gak ada Pak. Ya masih tidak jelas arahnya. Ngalamun di kafe, ngalamun di laut tawar, lama-lama bisa kesurupan. Ketika sudah Nabi Muhammad mendapatkan perjalanan spiritual yang luar biasa, namanya audiens. Itu puncak pertemuan dengan Sang Maha yang dicintai, yang maha, yang sangat dinanti-nantikan dan didambakan. Beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan itu karena sudah ada batasnya, Bu. Kalau sampai malaikat Jibril masih menemani Nabi Muhammad, maka beliau pun akan musnah dan terbakar, yaitu menuju ke Sidratil Muntaha, yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa kita bayangkan sebagaimana bentuk makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sama dari seluruh makhluknya. Hanya kita bisa mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya, bukan kita membayangkan bentuk dan jasadnya. Karena Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh zaman, Allah tidak diperanakkan, Allah pun tidak beranak, Allah pun tidak butuh teman, Allah pun tidak butuh pengawal. Letaknya Allah pun tidak membutuhkan titik zona tertentu. Karena kalau kita berbicara tentang ilmu tauhid, bumi, di atas bumi itu langit, di bawah bumi itu langit, Bu. Kanannya, kirinya, semua langit. Bahkan di bawah kita, itu mungkin daerah Uni Eropa, itu pun ke bawahnya langit. Kenapa enggak jatuh Pak Ustadz manusianya? Katanya bumi itu seperti telur karena saking lebarnya bumi dan ada gaya magnet gravitasi bumi. Makanya manusianya tidak pada merojol, Bu, enggak pada jatuh. Nah kita berdiri, kadang di bawah sana Brazil, kan kebalik Ustadz, kepalanya ke bawah. Tapi enggak, orang mereka pun enggak pusing karena saking luasnya daripada alam semesta ini. Makanya ketika ada orang yang mungkin belajarnya cuplikan-cuplikan, menganggap Allah itu sama, Bu. Ada yang berpaham Mu'tazilah, ada yang Mujassimah, ada yang Wahabisme, Syiahisme, dan lain-lain. Ini orang yang perlu kita ingatkan kalau mau. Karena mereka berpendapat sebagian Allah itu duduk di atas arsy. Itu pemahaman yang salah. Melanjutkan di situ, Nabi Muhammad SAW berjalan, ditengokkan keadaan-keadaan yang mungkin tidak sanggup kita bayangkan. Nabi melintasi sebuah kaum yang sedang disiksa di dalam neraka. Ya Jibril, manhum ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Mereka orangnya lidahnya terpotong-potong, sudah pecah kepala, sudah dipotong lidah, diwujudkan kembali, bolak-balik seperti itu. Maka malaikat Jibril menjawab, ya Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah. Mereka orang yang bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, Bu. Ada 3 dosa besar. Yang pertama apa? Syahadatiz zur,
menjadi saksi yang palsu. Sama, kita mungkin menjadi hakim, menjadi saksi ketika ada masalah, gara-gara uang, gara-gara saudara kita bela. Yang kira-kira Bu, yang haram menjadi harum. Ya kan Bu? Nah ini zaman sekarang Pak. Haram tambah hurufnya kurang ini sedikit Ustadz. Haram, harum katanya. Atasnya dihapus sedikit. Yang haram menjadi harum. Ini bahaya. Sama dalam dunia politik. Kita nggak boleh sembarangan cucuk. Itu saksi Pak. Kita bisa menyengsarakan 270 juta umat. Gara-gara saudara kita, teman kita dikasih uang kita coblos, itu hati-hati. Makanya di dalam agama harus kita betul-betul cerdik dan berhati-hati. Itu namanya kesaksian palsu. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan, kita menyembah meminta selain kepada Allah. Yang ketiga, kita durhaka kepada orang tua kita, kepada guru kita yang mendidik, membina, mendoakan, mengasuh kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bermartabat, menjadi orang-orang yang berguna, yang berwibawa, yang dihormati oleh umat dan sekeliling kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjalan melihat orang yang mukanya seperti binatang, baunya busuk lebih dari seekor bangkai. Maka ditanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, manhum ya Jibril?" Siapa itu wahai Jibril? Wahai Nabi Muhammad SAW, itu mereka orang-orang yang suka mengadu domba. Karena kerjaan-kerjaan orang-orang yang nganggur Bu, kesana jilat, kesini jilat, supaya dapat berita. Ada yang kita posting, ada yang kita ceritakan ketika kita belanja ya kan Pak. Apalagi ibu-ibu belanja mau kemana? Mau kemana ini? Mau ke Simpang 3. Berangkat jam 9, pulang-pulang jam 12 Pak. Cuman yang dibawa ikan 1 kilo, sayur 5.000. Kok kelamaan Anan? Wah Anan ini jemaah penting Win katanya. Banyak ketemu saudara-saudara Anan, pong-pong Anan. Ya setiap lorong Bu, cerita sikit ya kan. Oh kunanan, oh gini. Jalan sikit berapa meter, ada yang ngajak ngopi sikit. Nah itulah Bu. Nah, sekarang bapak-bapak pun sudah mulai. Nah, cuman kalau kita niatkan cerita agama, cerita untuk agama, untuk kenegaraan kita, untuk sosial, itu pahala Pak. Makanya ketika kita cerita itu tengok arahnya kemana. Kalau arahnya untuk memikirkan umat, itu bukan hibah Pak. Kita cerita politik pun berpahala Pak. Karena apa? Untuk menyelamatkan saudara kita yang susah. Mereka orang-orang jahat apabila menjadi pemimpin, membuat peraturan seenak hati. Jangan pun kepada manusia, Tuhan saja tidak mereka takuti. Waktu mereka belusukan ke sana kemari, janjinya luar biasa, visi misinya luar biasa. Ketika sudah duduk Bu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Indonesia ini sekarang tambah hancur? Karena diisi oleh orang-orang yang tidak tahu dosa. Diduduki oleh orang-orang yang tidak tahu bakal mati. Yang sama Tuhan saja mereka pun tidak takut, apalagi lawan sekutunya. Kita harus tahu. Kemudian Nabi berjalan sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang kepanasan, yang perutnya membesar, menangis. Mereka siapa? Ditanya, "Ya Jibril, manhum ya Jibril?" Mereka adalah umatmu ya Rasulullah. Yang ketika datang perintah berkurban, perintah berzakat, perintah bersedekah, mereka enggan membersihkan harta bendanya. Mereka telan sendiri. Mereka makan sendiri. Makanya Allah SWT memberikan beban perutnya yang sangat besar. Badannya busuk dan berkeringat yang tiada arti dan tiada memiliki sedikit martabat di akhir kiamat nanti. Mungkin pajak bisa kita beli Bu. Mobil yang 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi tiap tahun ketika waktu Lebaran Bu, ini kisah nyata nih Bu.
Jadi saya nengok, wah, ini bapak ama-ama ini mau ke pasar ini 2 hari sebelum Idul Adha. Saya tengok di pasar, Bu, sebelah kanan ini ada kandang-kandang kambing, Bu, ada kandang sapi, platnya pakai plat merah, kadang plat hitam, berarti kan mobilnya banyak. Mobil dinas ada, mobil pribadi pun punya. Wah, alhamdulillah lah kalau sore-sore kayak gini sudah pada ke pasar, berarti tandanya yang korban banyak ya kan, Bu? Berarti kita tinggal beli apa, Bu? Tusuk sate. Sama bawang 5.000, kecap 5.000 ya kan, Bu? Ternyata, Bu, jalan saya tengok kan. Tengok, bukan ke kanan, ke kiri. Jalan, saya tengok kan, masuk ke pasar Impres tadi. Beli kecap 5.000, bawang merah 5.000, habis itu kerupuk 5.000, tusuk sate 5.000, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk apa, Bu? Nunggu dapat bagian tetangga yang korban. Padahal kita harus malu. Mobilnya bagus, platnya merah, kadang pakai plat putih, double mobilnya, Bu. Tapi waktu hari raya belinya tusuk sate 5.000. Orang kayak gini mau masuk surga katanya, Bu. Mungkin surga yang di sana di perapatan swalayan. Di sini ini orang banyak gagal paham, memahami, menelaah sebuah ayat ataupun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah nyata, Bu. Nanti bisa mamak-mamak kalau 2 hari sebelum kurban ke pasar aja. Saya pun ke pasar tengok-tengok. Ini orang besok yang akan dipermalukan oleh Allah, yang tidak akan bisa berjalan tegak di atas yaumul mahsyar, yang tidak akan bisa berjalan sebagaimana manusia pada umumnya, yang dia telanjang. Ketika manusia yang soleh, mereka diberikan kain-kain sutra, mereka lumpuh, ngangsut pakai tangan, sebagian pakai mukanya, karena mereka tidak memiliki kendaraan. Kemudian Nabi berjalan Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihatkan orang-orang yang mungkin mukanya seperti anjing, seram sekali, sangat gelap gulita. Ditanya, ya Jibril, manhum ya Jibril? Wahai saudaraku Nabi Muhammad, mereka di antara umatmu yang haus kekuasaan, yang mereka ambisinya menghabiskan umurnya, hartanya untuk menjadi orang pengaruh, namun pengaruhnya disalahgunakan untuk menindas rakyat-rakyat jelata, untuk menjual ayat-ayat Allah, untuk memenjarakan orang-orang yang punya niat baik meluruskan sebuah negara dan agama. Mereka akan Allah hinakan laksana seperti binatang, babi dan anjing yang tidak ada guna dan tidak ada sedikit cahaya. Dan lain-lain banyak, Bu. Makanya ketika kita hidup paling lama cuman berapa, Bu? 18.000 hari. Apa itu, Pak Ustadz? 18.000 hari apa, Bu? Umur kita, Ibu. Jadi umur kita ini kalau kita hitung, Pak, 50 tahun khamsina sanah, berarti 18.000 hari. 1 tahun kurang lebih 360. Ketika kita sudah hidup 10 tahun di atas muka bumi, sudah 3.600 hari. Anak-anak ini yang depan ini sudah mulai punya khayalan, Bu. Pingin sepeda, kepingin jalan-jalan, kepingin tahu, kepingin punya cita-cita. Wajar, itu sunnatullah yang Allah berikan. Apalagi adik-adikku yang sudah berumur 20 tahun, itu umur kalau kita hitung sudah 7.200 hari. Yang sudah mulai cita-cita menghayal, kepingin punya pekerjaan, kepingin punya pendamping hidup, kepingin begini, kepingin begitu. Itu sunnatullah juga. Tapi yang lebih parah dan lebih sangat jahanam, ketika umur sudah 30 tahun belum sadar-sadar, Pak. Suruh ke menasah susah. Ya kan, Pak? Suruh masuk masjid susah. Nanti masuknya diangkat pakai keranda, Bu. Waktu meninggal minta masuk juga. Makanya saya sekarang sering kabur, Bu. Sampai saya bilang sama Pak Imam, Pak Imam, kalau yang meninggal tuh jarang ke masjid, jangan nyuruh saya nyolatin, Pak Imam. 1,
Kalau yang meninggal itu nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau zakat, Pak Imam pun jangan nyuruh saya yang nalkin. Nanti malaikatnya marah sama saya. Nanti dia bilang, Ustadz, ngapain Ustadz talkin-talkin? Orang ini aja nggak pernah sujud di masjid ini, di menasah ini. Allah saja mereka tipu, apalagi sama Ustadz. Kadang-kadang Ustadz pulang pun nggak dikasih rezeki kan Bu. Nah begini harus kita tahu. Jadi kita menyolati orang itu disunahkan fardu kifayah ketika orang yang menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Makanya saya sekarang kabur Bu. Tapi hanya nampak sebentar karena saya tahu kayaknya depan rumahnya jarang kita engon sejadah dijemur Bu. Kira-kira segitunya lah Bu. Nabi tidak mau menyolatkan orang-orang yang belum bertaubat. Berbeda. Walaupun mantan bajingan, mantan pelacur, mantan dukun, ketika sudah insaf mengamalkan agama sebetul-betulnya, amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi orang yang pertama kali mendatangi jenazah tersebut. Makanya masalah hutang pun kita harus tahu. Hutang yang betul-betul kita ikhlaskan ketika hutang untuk makan minum, untuk menyekolahkan, mesantrenkan anaknya. Oh ada tetangga kita Pak Ustadz, kayak mana hukumnya Pak Ustadz? Dia utang sama kami. Ya kalau bisa Bapak ikhlaskan, tapi utangnya untuk beli Inenova Bu. Hal kayak mana Pak Ustadz, tetangga kita utang sama kita untuk membuat ruko. Yang dijual pun perkara-perkara yang syubhat. Ya ini lain hukumnya. Kalau tetangga kita punya utang yang untuk ibadah, untuk perjuangan anak, kok memang kita tengok susah hidupnya, dianjurkan kita ikhlaskan atau kita zakatkan, dipotong begitu Bu. Kita harus tahu. Sekarang banyak orang salah memahami yatim yang seperti apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan. Karena Nabi bersabda, Ana abul yatim, wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bapaknya anak-anak yatim. Orang yang menanggung, memikirkan, menyantuni anak-anak yatim, besok akan menjadi tetanggaku di surga. Ini yatim ini bukan harus nggak punya bapak dan ibu Bu. Yatim ilmunya, yatim ekonominya, yatim pendidikannya. Kadang bapak mamanya masih hidup, tapi untuk makan sehari-hari pun ini pun kategori yatim yang harus kita santuni. Ada sebelah sana Bu, diundang setiap acara 500, 1 juta, ada yang 700, paling sedikit santunan yatim 300, warisannya 3 hektar Bu. Mobilnya ada Innova, habis itu ada mobil pick up. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang salah, gagal faham mengenai tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Nah kita sambil sholawatan dulu, biar gak tegang ya Bu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal
dijanjikan ke surga 7 golongan. Satu golongan remaja rajin taat pada Allah. Kedua orang dermawan tanpa riya bersedekah. Tiga orang yang selalu menjalankan sholat duha. Empat, sholat berjamaah meski banyak kesibukan. Hilang dunia tanpa susah dari tinggal berjamaah. Adapun yang kelima, suka kumpul dengan ulama, mendengarkan nasihatnya, bahagia dunia akhirat. Enam, surga dijanjikan ke yang berlinang air mata karena takut pada Allah, dosa kecil dihapuskan. 7, memasuki surga bagi yang tiada berzina, walau cantik yang menggoda, pasti takut pada neraka. Semuanya. Maula ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain, abara fi qawli la minhu wa la na'amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa, Dek? Nanti Ustadz catatkan. Makanya jangan lupa ada channelnya YouTube Ustadz, baik pengajian ataupun qasidah. Nanti ada sejarah Islam, nama YouTube-nya Gus Muhammad Subhi, tapi ada K-nya, SUBKHI.
Jangan lupa subscribe, like, share. Bagikan kemana-mana Bu. Nanti bermanfaat. Walaupun kita sudah meninggal, masih bisa ditonton. Kayak almarhum Ustadz Ali Jaber kan, almarhum Mbah Yai Zainuddin MZ dan lain-lain. Itu abang-abang kelas. Nah, jadi kita harus mengikuti zaman, tapi jangan sampai kelewatan atau terperangkap dengan zaman. Karena sekarang ini serba online ini. Sikit-sikit online, tikik-tikik online. Mau minum online dah. Mau pacar online Bu. Mau judi online Bu. Jadi semua online Pak. Tapi kalau kita bisa mengarahkan era globalisasi tantangan zaman ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dakwah, untuk umat, maka lebih mulia daripada umat-umat yang terdahulu. Karena umat terdahulu Pak, nggak ada ujian yang namanya HP, nggak ada ujian namanya gadget, internet dan lain-lain. Sama, saya anak pun di HP itu sesekali minta sudah saya offline kan selawat-selawat Bu. Kisah-kisah Islam baik selawat kita atau mungkin selawat saudara-saudara kita. Jadi sekalipun kecanduan HP, hafalnya selawat Pak. Hafalnya kisah-kisah film para nabi, para sahabat. Kalau kita sudah kasih tahu untuk cara membuka paket, hancur Bu. Nanti ada sebelah sana kelas 1 SMP Pak Imam sama Pak Keceknya bingung mau dibawa ke KUA ya malu, nggak dikawinkan kayak mana. Akhirnya membuat musibah untuk kita sendiri. Kita yang ngasih Bu, yang mengasih amunisi senjata HP tadi belum pada waktunya. Jadi seperti hanya masjid, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lain Bu, di mana-mana karena mungkin DKM-nya ini kurang mengkaji. Lombanya modelnya Bu. Ini namanya zaman new Ustadz atau zaman now. Modelnya cantik-cantikan, catnya ukir Jepara, macam aja Bu kan. Tapi tidak dibina. Kampung di sini, baik yang muda, yang tua, atau mungkin yang mantan-mantan anak-anak yang sudah rusak, hanya bangunan dan model masjid dan menasah, maka tunggu musibah tinggal kenangan, menjadi gua yang tidak akan diingat selama-lamanya Bu. Makanya kalau Ibu buka di YouTube, ada Masjid Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian ini salah satu masjid nomor terbaik di seluruh Indonesia Bu. Istiqlal pun kalah Pak. Kenapa? Masjid itu per hari 0%. Dari subuh sampai isya dapat uang berapa ratus juta dihabiskan hari itu juga. Tapi masjidnya tidak kalah Pak mewahnya. Parkirnya tidak kalah, ekonominya tidak kalah, ambulan masjidnya tidak kalah. Anak-anak terlantar disekolahkan, masjid itu bisa bangun sekolah gratis, pesantren gratis, pengajian, bahkan 5 waktu kita mampir ke masjid tersebut dapat makan ini. Subhanallah. Sampai orang heran, kayak mana ceritanya Pak Tengku? Kok bisa ngasih makan setiap yang sholat? Kata para ulama dan juga DKM-nya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saking semangatnya Bu. Tapi sebetulnya orang bersin itu tandanya sehat Bu. Nah, jangan kita kena tipu. Bersin itu kenapa kita menyebut alhamdulillah? Karena barusan saya mati sebentar, jantungnya dep, diperbarui sama Allah Subhanahu wa taala. Baru. Makanya alhamdulillah. Habis itu orang yang mendengar mendoakan yarhamukumullah atau yarhamukallah. Saya doain balik. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki budi pekerti dan amal Bapak Ibu semua. Kan cantik. Ini napas suruh pakai masker, sedangkan karbon dioksida sama CO2 itu nggak boleh disatukan. Saya pernah ngomong itu sama orang kesehatan. Jadi dokter-dokter yang jujur malah dihapus tuh.
jadwal terbang ataupun surat izin prakteknya. Ini udah ada orang sok pintar tapi nggak taunya keblinger, Bu. Harus kita tahu, Pak. Kemudian masjid itu kenapa saya nggak memuliakan, Pak? Orang yang datang ini tamu Allah. Siapa, Bu? Yang datang ke masjid ini tamunya Allah. Orang Pak Bupati, Pak Camat, Pak Ustadz kalau datang aja kita sayangi, kita muliakan, kasih makan yang enak, minum yang enak. Kenapa tamu Allah nggak kita lebih muliakan? Orang mau sholat, orang heran, duitnya dari mana? Oh, kita ada namanya ekonomi kemasjidan, Bu. Ekonomi menasahan ada. Jadi mereka orang-orang yang nganggur dikasih modal untuk jualan sekitar masjid, sekitar kampung. Yang belum nikah kita santuni suruh nikah biar nggak maksiat. Yang nggak punya biaya pesantren dipesantrenkan. Yang nggak bisa berobat kita obati, ada bakti sosial. Jadi masjid itu seperti Rasulullah dahulu. Kenapa Islam dulu ditakuti? Di sekitar masjid untuk latihan tentara Islam. Dari memanah, dari pencak silat, Cimande, mungkin Cikalong, pencak silat zaman dididik. Jadi Islam ini bukan dididik cengeng, lain. Hari ini ada bakti sosial, yang sakit, Bu, gratis. Di Jogokarian tiap hari gratis, Pak. Segini Pak, saya sakit, Pak, gersehat. Gratis, yang bayar masjid. Dokternya sudah dikontrak. Mau belajar komputer, ada gurunya. Mau belajar perikanan, perdagangan, pertanian, semua kegiatan ada. Makanya masjid itu sudah banyak punya anak asuh yang jadi dokter, jadi Kopassus, jadi tentara, jadi ulama, sampai ke Mesir. Makanya program kita, masjid-masjid yang saya ikut membantu, mungkin sedikit ilmu saya, kita rubah, Bu, mindsetnya. Habis subuh, habis maghrib, kalau kita belum bisa ngasih makan, minimal arah cemilan pikik, Bu. Arah cemil-cemil. Ada minuman, sediakan kopi roasting yang enak. Apa, Ustadz? Medium dark. Gulanya gula aren. Jadi orang semangat. Buatkan pengajian sama Pak Tengku kita kan banyak ini. Kalau Ustadz Subi kan jauh, kadang-kadang boleh kemari. Jadi kegiatan biar jangan sampai putus. Buatkan taman, tempat duduk, baliho-baliho, ada pendopo-pendopo kecil, supaya anak-anak itu terbiasa kenal masjid, makan sore sambil sholawatan. Di Jakarta begitu, Bu. Kemudian dibuatkan segala kenyamanan tempat ibadah dan sarana untuk umat. Nanti anak dari kecil ketika sudah terbiasa, terpaut dengan masjid, sampai tua kalau nggak ke masjid rasanya sedih, Bu. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya panggilannya serem lah, Pak. Orang yang takut seperti gempa bumi keluar rumah menuju masjid. Betul kayak ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari langsung, Pak. Iya, takut gempa, takut kiamat. Itu panggilan Allah. Saking takutnya, yang lain taring, tinggal semuanya. Itu kalau kita sudah sadar, kita dipanggil sama Pak Sekda, sama Pak Camat tuh dapat cicilan sampai masuk parit. Paling dapat duit berapa sih, Bu? 100.000 nggak lebih kalau sekali meeting. Masuk gotnya 300.000 ke dokter. Ini yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat cuman sekali, Bu. Kalau udah masuk kubur nggak ada sholat. Sodakoh cuma sekali masih hidup di dunia. Masuk kubur nggak ada lagi kita bersodakoh. Kita pergi haji, pergi umroh, kita nolong orang, semuanya kita bisa lakukan ketika waktu masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal, Bu, sudah tidak ada yang namanya kegiatan lagi. Prei, Bu, libur total. Iya, kalau kita nggak diapa-apain. Yang kita pertanyakan, masuk kubur nggak ada berhenti siksa dan kehinaannya. Makanya di dalam qasidah tahun 80, itu waktu zaman bapak saya masih berjiwa tim qasidah, ada nasidaria. Nasihatnya itu dinukil dan diambil dari kitab suci Al-Quran. Diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Mau dengar, Bu?
Mau dengar Ibu? Pak? Mau dengar banget atau mau dengar aja? Kalau mau dengar banget, wani piro. Hidup di dunia hanyalah sementara, esok atau lusa ajal pastikan tiba. Tereret. Karena nggak ada pemain musiknya Pak. Kelak ajal tiba, harta tiada berguna, hanya iman dan takwa bekal di alam baka. Amal baik atau buruk selama hidup di dunia, walaupun sebutir pasir, Allah pasti membalasnya. Pikir-pikir, berapakah usiamu? Hitung-hitung, berapa banyak amalmu. Jangan hitung berapa harta bendamu, sodakohkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, ditugaskan untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, ditugaskan untuk bersedekah. Jreng jreng jreng. Coba kalau dari Jawa Banten di bawah tim hadroh rame Pak. Sayang yang di bawah cuma ustadznya aja. Jadi kita pakai musik ada jreng jreng sedikit kan. Nah di situ. Lanjut apa udah Bu? Aduh, minum dulu ya Bu. Aduh. Jadi untuk menyambung kisah tadi, pertama manajemen tentang masjid. Kedua, Islam itu harus tahu. Kemarin saya Bu, kenapa saya lari ke YouTube? Semua usaha dari tahun 2019 hancur semua. Jadi kita itu orang Islam itu, Nabi berpesan. Dan perlu kita garisi, Nabi itu orang yang punya pengaruh segala bidang, orang yang multi talent. Nabi orang pengajar, betul? Nabi orang pendidik, sangat betul. Nabi orang pengasah di medan perang, sangat iya. Nabi pun orang yang pengasuh, orang yang menyantuni orang-orang yang lemah. Nabi orang yang sangat bijaksana, tapi Nabi orang yang sangat tegas dan sangat brutal ketika melihat kemungkaran di depan mata. Itu harus tahu. Ini banyak penyusup demi penyusup yang sudah hadir di depan kita dan kanan kiri kita. Baik yang menyusup menjadi seperti Tengku, cuman modal ngutang mobil pergi umroh, baca kitab terjemahan, sekolah kejar paket sampai S3, tapi ilmunya nggak ada. Banyak Pak, banyak. Ini sekarang. Makanya orang zaman dahulu banyak orang tidak sekolah sampai S3 tapi mendapatkan gelar doktor honoris causa. Jadi kenapa? Karena ilmu, talenta, loyalty, pikiran-pikiran dan pengorbanan yang disumbangkan oleh agama dan negara. Harus kita tahu. Politik itu perintah dalam Islam. Sampai ada kawan saya, oh kita dakwah aja Ustadz. Oh harus kita pegang dulu. Karena Ustadznya mau ceramah nih Bu. Tiba-tiba di bandara ditutup. Ada virus baru namanya Delta katanya. Setelah Omikron. Nggak jadi ceramah Bu. Apalagi Ustadznya nggak mau divaksin. Habis itu
Ustadznya mau khotib, sampai saya pun lah panas sekali. Sholatnya 1 meter. Saya bilang lama-lama 10 meter kalau nggak kita berantas. Lama-lama dirobohkan masjid kita. Data dari intelijen Islam, karena Intel ini banyak nih Bu. Ada intelijen Islam, ada intelijen kristenisasi, ada intelijen badan negara baik yang lurus maupun yang bengkok, ada intelijen perdagangan, banyak intel tuh. Masjid yang sudah digusur 300 lebih Bu. Di Indonesia, di kota-kota Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dibuat Indomaret, ada yang dibuat Alfamart, ada yang dibuat hotel, ada yang dibuat tempat untuk nongkrong, dan lain-lain. Gara-gara apa Bu? Mereka secara adu data menang, secara pajak dinaikkan. Jadi di Jakarta itu Bu, banyak orang pergi dari Jakarta, beliau tanah tumpah darah di situ. Gara-gara apa Bu? Pajak rumahnya mahal ini. Ada seorang pejabat, orang jenderal veteran. Pajak rumah Pak, bukan pajak hotel, 180 juta Bu 1 tahun. Duit dari mana kita uang segitu Pak? Paling kita 1 tahun dapat 60 sampai 70 juta, betul kan? Alhamdulillah beberapa kemarin ada gubernur yang baik, digratiskan keturunan orang soleh, ustadz jenderal yang berjuang ke negara Islam, negara bumi pertiwi, dari kesultanan Sultan Malikus Soleh, Sultan Banten Hasanuddin, sampai Sultan Kesepuhan Cirebon, sampai di Ternate Sultan Maulana Babullah, itu saudara. Ada yang misan, ada yang anak mantu, ada yang keturunan, digratiskan. Habis itu ada yang kepanasan. Kayak mana caranya gubernur yang bagus yang kemarin itu supaya cepat selesai, dipitnah macam-macam. Lah ini sekarang Jakarta sudah hancur-hancuran, jalan sepeda sudah dibobroin, sampah sudah dimasukkan ke selokan biar banjir, segala kerusuhan, kebakaran macam-macam harus kita tahu. Karena mereka yang mengatur tentang undang-undang Bu. Nabi pernah bersabda, sampai ini pernah terjadi huru-hara di Banda Aceh. Ada seorang tengku ngomong, dicegat oleh sebagian oknum aparat yang tidak terima ketika membacakan hadis. Nabi pernah bersabda, bisa Ibu buka di Sahih Bukhari Muslim, tentang hadis jihad dan berjuang untuk agama dan negara. Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun alan nas, suatu saat akan datang zaman kepada kalian wahai umatku, ru'asa'uhum kal asad, pemimpin-pemimpin kalian seperti laksana singa yang ganas, yang diktator, yang menghalalkan segala cara. Jadi saya mau tanya nih Bu, sebetulnya kalau di hutan tuh ada kepremannya Bu? Ada Bu? Adakah ama premannya? Ada Pak, jenderalnya ada, presidennya ada. Padahal di hutan itu tidak pernah mengadakan yang namanya pemilihan umum. Tapi karena si singa sama si macan ini paling kuat, paling sakti, mereka jadi premannya Bu. Kambing rakyat hutan kalau lagi lapar dimakan Pak. Musang rakyat hutan juga kalau mereka lagi butuh disate sama dia. Sampai bahasanya rusa, kijang, semua rakyat hutan kalau melawan sama si singa sama macan dimakan. Minimal nggak dimakan dikerjain biar nggak bisa jalan. Ini sifat hewan pun harus kita bacakan. Yang kedua, setelah ru'asa'uhum kal asad wa wuzzara'uhum kazzi'ar, para menterinya memiliki sifat dan mental beserta watak seperti laksana siapa Bu? Serigala. Serigala itu tidak pernah menyimak. Ini berita sudah betul ke? Sudah tabayun, sudah valid. Takutnya kita difitnah langsung digembor-gemborkan. Karena apa Pak? Sudah dapat siraman rekening Pak. Kalau siraman rekening ini orang hatinya tenang Pak. Berbeda disiram dengan air panas. Kalau sudah disiram dengan rekening seperti tadi Pak. Yang tadinya nawaitunya ke Ka'bah, nawaitunya ke Cina. Harus tahu. Ini hadis Nabi.
1400 tahun lebih yang lalu Nabi sudah membacakan hadis ini. Yang ketiga, wa qudatuhum kal kilab. Para penegak hukumnya, aparatnya banyak itu bukan semua, lebih banyak yang bermental dan sifat laksana seperti anjing. Nabi. Jadi ketika ada oknum aparat yang marah, kita lebih marah. Orang kakek-kakek saya yang berjuang, harta benda habis nyawa dari sebelum adanya Indonesia. Di Banten kerajaan sudah 500 tahun yang lalu. Di Mataram sudah 600 tahun yang lalu. Di Sultan Malikusoleh sudah 800 tahun yang lalu. Belum ada Indonesia, semua kesultanan. Jadi kalau mau buka sejarah, bisa kita adu data. Jadi banyak orang-orang jahat mengatasnamakan investasi, mengatasnamakan sosial, ujung-ujungnya perampok pakai dasi dan pakai pulpen. Oh, Tengku gampang deh, nggak bisa dirubah angka depan, tambah 0 Sarah, tambah 0 1 Bu katanya. Jadi kalau proyek 30 juta Pak, tambah 0 1 di belakangnya, stek 1. Kan nggak dirubah tuh Pak. Jadinya berapa Pak? 300 juta. Masya Allah, harus tahu. Habis itu ketika sudah waqudatuhum kal kilab, mereka punya watak penegak hukumnya, mungkin hakimnya, aparatnya, saksi-saksinya seperti binatang anjing. Apa maksud Nabi berkata sedemikian? Anjing itu tidak memiliki sifat setia Bu, tidak punya. Siapa yang datang membawa tulang-tulang, oh ini kawan saya Bu. Enggak gonggong dia, senyum dia. Berijen Pak C, murung-murung, enggak diganggu. Tapi kalau yang punya rumah, coba Bapak punya anjing, enggak dikasih makan 2 hari 2 malam, kaki Bapak sompal tuh Pak. Betul ke Ibu? Saya rela Bu. Enggak masjid besar, enggak mungkin di daerah markas-markas dihapus, enggak masalah. Daripada besok saya mati, saya enggak diakui orang yang pernah beramal soleh dan berjuang di agama di atas muka bumi. Karena kalau ulama, Tengku, mereka laskar-laskar pendiri bangsa Indonesia. Sebelum adanya Tentara Nasional Indonesia, itu namanya apa? RPKAD. Sebelum itu namanya apa? TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebelum Tentara Keamanan Rakyat, namanya TRI, Tentara Rakyat Islam. Sebelum TRI apa namanya? Front Mujahidin, Front Hizbullah, Front Sabilillah, ulama sama kiai yang berjuang. Makanya kalau kita buka sejarah, saya paling mendidih. Jenderal Sudirman, kiai. Panglima Kemala Hayati di Aceh, ustazah. Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, itu pun Tengku. Bukan orang kaleng-kaleng. Sampai Jenderal Diponegoro, nama aslinya siapa Pak? Syekh Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai. 90% pejuang Islam itu kiai Pak. Makanya kalau berbicara tentang kesetiaan kepada negara, kesetiaan kepada rakyat, jangan diragukan. Sudah banyak kita menyumbang nyawa keluarga kita. Kalau Islam lemah, sudah nggak bisa apa-apa Bu. Makanya kita mendidik anak itu harus betul-betul. Jangan sembarangan masukkan pesantren. Karena sekarang pesantren 80% bukan punya ustadz, bukan punya kiai Pak. Punya yang berduit. Mantan dewan, mantan toke, mantan preman, mantan mafia. Karena sudah ditengok, ini rezeki deleh ini, proyek besar ini. Rantangan sekian, SPP sekian, uang gedung sekian. Nanti kita dapat uang masuk, uang kitab, uang baju, uang koperasi, uang laundry, hampir 20 proyek masuk. Sedangkan pembangunan proposal ke sana-sana. Di situ saya makanya kadang mendingan saya keluar dari barisan orang itu. Karena saya yang capek ngurus anak-anak beribuan. Tapi saya untuk makan pun susah. Bisa Allah buat sendiri. Kita pun ada usaha. Makanya Ibu pun kalau sholat, tolong doakan saya. Mudah-mudahan rezeki yang saya tertatih-tatih bisa membuat pesantren kecil-kecilan Bu. Untuk orang yang gak mampu insya Allah gratis. Itu bukan cita-cita saya, nadar saya Bu. Sampai saya kemarin nanem jahe 1 ton Pak.
tak habiskan tabungan selama awal corona. Mana tahu ternyata aturan panen puluhan tol nggak dibeli, gagal kontrak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Bapak jangan remehkan politik dan ekonomi Islam. Itu perkara penting setelah agama. Mohon maaf, sampai nyampe ke garam-garam lah Bu politik itu. Sampai ke baju-baju pun masuk politik. Ke sabun-sabun, gas-gas pun politik. Contoh, Ustadz, saya ya orang tua Ustadz, kami duduk-duduk aja dah sambil jikir-jikir. Bagus saya bilang gitu. Nanam-nanam luar biasa Pak. Selama Bapak tidak memakan hak orang, ngerebut waris orang, mendolimi orang, itu sudah bagus amat. Tapi ketika amal lalai agama, lalai politik, lalai ekonomi Islam, lalai mempersatukan hati umat, hancur dan musnah. Kita nanam bawang merah, kacang kuning, kacang hijau, macam-macam. Tiba-tiba pemerintah punya diplomasi yang lain, impor dari luar. Dari Cina, dari Thailand, dari Hong Kong. Punya kita tidak dibeli. Betul nggak Amaina? Susah kita bukan? Di situ. Harus tahu tentang ilmu ekonomi. Kedua, kita disunahkan membeli produk saudara kita Bu. Supaya muter untuk ekonomi Islam. Sampai kemarin Bu, saya rapat masalah rokok Pak. Jadi kayak mana nih Ustadz? Ini tambah hancur. Hotel yang punya orang asing. Sarimi, Indomie, sampai obat-obatan, rokok sudah dijual. Bahkan 90% sudah punya mereka. Jadi saya pikir satu hari untuk beli sarimi untuk orang Cina sudah berapa miliar. Rokok sehari kalau dikali 10.000 Pak, 900 miliar Bu. Kalau dikali 15.000 per bungkus, kali sekian ratus juta perokok berat, itu 1.350 miliar. Makanya insya Allah Pak, bagi bapak-bapak yang rokok, kita sudah programkan punya pabrik rokok Islami. Jadi nanti ya asetnya, untungnya bisa dizakatkan di Basnas, dan untuk penggalangan ketika ada bencana, muternya untuk umat Islam kembali. Saya kemarin itu sebetulnya nggak terlalu mikir Pak, cuman ketika saya lihat hancur semua ini. Indomaret orang dengan bangganya Bu, belanja di situ. Punya siapa itu Bu? Indomaret punya siapa? Lim Hong Shin. Nama samarannya seakan-akan dia orang dari Jawa, namanya Anthony Salim. Padahal namanya Lim Hong Shin. Saya tahu, karena dulu perintis bapak saya pun pengusaha. Walaupun bapak saya sudah jatuh, saya pelajari itu mereka. Alfamaret punya siapa? Punya gembong PKI. Namanya siapa? Kwok Kwi Fo. Nama samarannya Joko Susanto. Seakan-akan orang pribumi Bu. Jadi semua harus tahu Pak. Jadi mohon maaf Bu, kita beli sama tetangga kita. Walaupun kadang mungkin produknya produk mereka, tapi udah produk punya mereka, tokonya kita beli ke mereka, nanti nggak ada saudara kita Bu habis, nanti nggak bisa makan. Sedangkan ketika kita sakit, yang jenguk tetangga kita kenduri, yang rewang, yang berguru tetangga kita bukan. Kita ada mau sunatan, mau nikah, harus tahu Pak. McDonald punya siapa? KFC itu punya Macron. Danon Aqua itu yang melecehkan Islam, membakar Al-Quran, sampai membuat film porno Nabi Muhammad beserta 11 istrinya. Saya sudah tonton. Makanya umat Islam sekarang itu bodohnya luar biasa. Sudah tahu menghina Nabi, melecehkan Nabi, di produknya dibeli tiap hari. Kayak mana mereka tidak tambah kuat. Coba Bapak kali, kita pakai Indomie sendiri, mie keriting, mie gayo, mie Aceh, mie Jawa sama, buat bumbu sendiri. Itu nggak masalah kita makan, halal, berkah. Hindari produk Cina, cintai produk dalam negeri. Karena dari rokok pun sudah hampir 1.500 miliar Pak sehari. Kalau dikali 15.000 satu bungkus. Makanya ancaman ini berat Bu. Islam itu akan dihancurkan oleh 7F. Sebagai penutup kita, sudah menjelang zuhur. Apa Ustaz 7F? Harus kita tahu dan kita pahami.
7F itu, pertama Islam dijajah F food, makanan Pak. Campur minyak babi, sumsum babi, lemak babi, perangsang-perangsang, kemudian dicampur ganja sedikit, heroin, ekstasi, entah bentuknya kayak mana pokoknya supaya anak kita tuh rusak organ tubuhnya, akalnya busuk, masih kecil sudah mimpi basah, nafsunya berkorban, hatinya pun gelap. Makanya ibu-ibu kalau kepingin anaknya bersih makanannya, sering buat makanan organik. Mau bubur kah, kue, bolu, buah-buahan, sop buah, pisang goreng sendiri, akar-akar sendiri. Kami gitu anak-anak Bu. Tak pesankan kurma. Kebetulan saya jualan herbal lengkap. Kadang ibu Ustadz, saya sakit bisa ngambil dulu Bu. Segala baju, segala kitab, parfum Arab, madu, kurma tiap hari ada. Bukan harus dibeli, ngutang pun boleh. Supaya apa? Jangan sampai ekonomi mereka bisa menguasai pasaran. Jadi saya punya niat itu, walaupun memang untung saya sedikit Bu. Sekarang musim susah 80% orang utang Bu. Jadi kami dalam 1 bulan dapat uang itu paling 7 hari. Panen ngambil-ngambil. Yang 21 hari atau 3 minggu catat. Di mana-mana catat Pak Ustadz, gak apa-apa dah. Yang penting ekonominya Islam bisa ada tertolong. Itu harus tahu. Setelah food apa Bu? F selanjutnya friction. Diadu domba. Sesama aparat, sesama ulama, sesama umat, sesama suku. Ini kelompok separatis ini memang sangat senang ngasih uang, ngasih donasi, ngasih amunisi. Ketika Islam lemah, fitnah-fitnahan, sudah tidak ada kepercayaan di antara kita, baru mereka habisi setiap sudut. Makanya harus tahu, Ambon 1 tahun saudara kita dibantai. Padahal di sana pun ada muslimnya juga. Yang menyelamatkan siapa? Laskar Islam. Orang yang kuat gak makan, jarang makan kuat sholat malam. Dia yang menyerang secara gerilya tiap malam. Akhirnya Ambon kalah. Di Poso pun sama. Karena lemahnya orang-orang preman itu malam Bu. Kita malam dididik sholat zikir, mereka molor, sebagian minum, kita hantam. Disitulah menangnya kita. Kita dikasih Allah kekuatan tengah malam, waktu mereka tidur. Jadi kita harus tahu, musuh kita itu cuman orang-orang kafir. Bahkan orang kafir yang duduk di samping kita tidak jahat, itu pun namanya kafir dirni. Tidak boleh kita jahilin atau kita nakalin, gak boleh. Kecuali kafir harbi yang memang menjajah, membunuh, meracun, menteror, itu halal darahnya. Kemudian yang ketiga, F selanjutnya, film. Aplikasi, setiap aplikasi sudah mereka siapkan. Waktu ngaji, waktu acara-acara sakral, hari Jumat, malam Jumat, mereka kasih film yang lucu. Tapi dari lucunya itu pelecehan pelan-pelan, merusak norma-norma. Oh sudah dihapus Ustadz, dari Kominfo, kata siapa? Aplikasi pembukanya lebih banyak sekarang. Yang keempat, F selanjutnya apa Bu? Free sex. Anak muda di mana-mana bisa bebas. Pergaulan bebas yang tidak ada batas. Di rumah sakit, di apoteker, tidak ditanya, kamu beli obat ini mana KTP-nya Win? Sudah nikah ke Gerara Pak? Tidak ada. Malah didukung Pak secara online pun. Gerakan free sex. Habis itu apa? Gerakan LGBT sudah disahkan kemarin Pak. Habis itu F selanjutnya apa Ustadz? Founder ekonomi. Ketika mereka bisa menguasai ekonomi, mereka bisa menguasai televisi untuk memutarbalikkan berita. Mereka bisa menyokongkan daripada pejabat-pejabat yang jahat untuk mereka kebiri dengan membunuh undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Yang ada mensejahterakan konglomerat. Itu dari ekonomi Bu. Itu. Karena saya sudah pernah Bu, hidup paling miskin, saya orang paling miskin. Waktu saya mondok paling susah. Kadang satu pesantren Pak, saya paling gak punya apa-apa. Alhamdulillah paling berkah, paling pinter. Kalau secara ekonomi, waktu mondok bapak saya jatuh ekonomi. Paling susah. Rumah pun ngontrak-ngontrak di Jakarta.
Dari punya pabrik, punya industri, sampai dikabarin dulu punya setan, punya tuyul. Waktu bapak jatuh, saya mau pesantren, susah. Saya di situ sering nangis, Bu. Makanya saya belajarnya membabi buta. Takut-takut gini, Bu. Ya Allah, mana tahu bapak saya tiba-tiba meninggal, saya udah bisa ngaji sedikit. Takutnya nggak putus pesantren. Nggak selesai pesantrennya, putus di tengah jalan. Jadi yang lain belajar 3 tahun, saya 1 tahun tamat. Tak kejar malam gitu. Takutnya gitu, tiba-tiba mama saya nggak ada umur, nggak bisa membiayai saya sudah tamat kitab ini. Nggak apa-apalah walaupun nggak pakai ijazah. Tapi bisa bersaing go Asia. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-6 apa, Bu? F lagi masalah farmasi, obat-obatan. Karena saya walaupun begini orang farmasi juga loh, Bu. Jadi harus tahu, cuman sekedar tahu. Oh Ustadz, kalau pisang sama madu itu jangan di blender sekaligus, Bu. Bisa kita pingsan. Kan kalau kita tidak ilmu farmasi nggak punya, bisa kita overdosis. Oh ini sama ini jadinya racun Ustadz. Oh harus tahu. Ini sama ini jadinya obat. Disitulah Nabi pun orang ahli farmasi atau tibun nabawi. Harus tahu. Oh madu sama pisang nggak boleh makan sekaligus, Bu. Ada dulu kejadian di Ronga-Ronga, orang mancing, Bu. Bawa pisang sama bawa kopi. Kebetulan di hutan itu kok ada madu rendah, tawonnya lebahnya lagi pergi, diambil lah Pak, diperes dicolek sama pisang, meninggal di samping sungai. Ini kejadian pernah, Bu, karena mungkin keawaman mereka nggak pernah mau tanya atau mendengarkan. Selanjutnya apa setelah farmasi? Kita nggak tahu yang dicolok ini apa masuk ini nih, sampai ada racun. Saya dari Ikatan Dokter Indonesia, yang dokter lu dibilang, Ustadz hati-hati. Ada suntian yang bisa membunuh sekian tahun. Apa itu dokter? Racun sinervik. Berapa harganya? Sekian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sudah Pak, hati-hati. Nggak langsung meninggal. Ngantemnya ke ginjal sama jantung. Ginjal, jantung, paru-paru. Ginjal, jantung, paru-paru. Sudah saya buktikan. Ujung-ujungnya ketika ada di Jakarta, kebetulan orang Banten sama orang Madura, ngamuk tuh diambil. Keluarga saya bukan penyakitan. Waktu sampai bentrok, dibuka petinya, sudah dijahit samping, Bu. Diambil organ seperti yang penculikan kemarin. Jadi kita harus fair. Kenapa para bajingan, para preman, orang-orang koruptor tidak takut mati, tidak takut dipenjara, padahal neraka jahanam. Umat Islam takut dipecat, takut digeser jabatan, takut nggak bisa makan, ngomong yang benar pun takut. Makanya ceramah itu bukan untuk mencari uang. Saya ada usaha, mau dihapus hapus saja, jadwal pun udah kebanyakan, capek saya bilang gitu. Ini harus tahu. Jadi ibu harus tahu ke depan membina ekonomi Islam, selamatkan anak-anak kita, Bu. Karena apa? Kalau kita lalai, sayang anak kita. Semoga nasihat ini bisa kita ambil untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, dan memperbaiki umat. Sampai saya bilang, bapak-bapak pejabat, bapak boleh teken sana, teken sini. Ingat Pak, bapak sekarang jahat. Ada kisah nih Bu, sebagai penutup. Ini kisahnya Bu, kisah nyata, tapi masuk di akal Bu. Di zaman Bani Israel Pak, saya ngomong, kita berkawan, bersekutu dengan orang munafik, orang jahat itu tidak ada untungnya. Kita pun bakal dimakan Bu, cuman tinggal tunggu tanggal mainnya. Karena saya suka membaca tafsir, membaca kitab. Ada umatnya Nabi Isa termasuk, zaman Bani Israel, mencari harta karun Bu. Ini 4 orang. Namanya Sipulan, Sipulin, Sipulanah, sama Pulinah. Yuk kita sama-sama. Kemana kita Pak? Samar Kilang, ke Tembolon. Mencari apa Pak? Harta karun. Karena kita kan di sini Tembolon aja Pak ya, yang pelosok. Ini di Arab. Berhari-hari, berminggu-minggu, tertatih segala rintangan. Ketemu ular, ketemu macan, ketemu sesongot, semuanya ada. Sudah ketemu masnya Bu, sekian meter, wah
Guna nih Pak Cik, kayak mana Pak Cik? Kita bagi rata. Boh, mulutnya bilang ya, tapi hatinya punya niat jahat semua itu. Yang pertama, nanti kalau saya beli makanan, mau saya racun. Biar nanti emas berlian itu 1 karung saya yang bawa. Betul ke Pak? Yang kedua, lebih setan lagi. Dia disuruh nyari perempuan cantik untuk pesta seks di malam itu. Dia pun bilang sama pelacurnya, nanti kalau mereka tidur, kamu tusuk boh. Ya, di dalam hati pelacur pun sama. Kamu pun nanti tak tusuk, biar aku yang dapat bagian 1 goni berlian dan emas. Ini 3 orang udah berkhianat tuh. Yang nyari makan, habis itu yang suruh nyari perempuan, pelacurnya berkhianat. Yang satu lagi, nyari sumur, mata air. Yang satu nungguin, Pak Cik coba cari lagi sedikit lagi. Kadang arah tikik nih, ada lagi sedikit lagi kan. Lagi dicari-cari, dari atas ditimbun batu. Gruk, dikubur kawannya. Waktu datang kawan-kawan yang bawa makanan, bawa perempuan, bawa minum. Kawanmu kemana? Tadi lagi buang air. Makan semua Pak kan? Makan. Tiba-tiba pada mutah, pada nengok. Pelacurnya pun juga udah dimakan, ini kan mati juga. Semua mati Pak. Tidak ada untungnya kita berkhianat, apalagi mengkhianati agama dan negara. Itu jadikan contoh. Bertetangga sama orang jahat, orang munafik, orang rakus, tidak ada untungnya. Makanya saya mendingan punya kawan 100 daripada 10.000 tapi orang-orang gak jelas. Itu tadi buktinya. Dalam hati mereka lain Bu. Saya ngomong, ketika ketemu yang jenderal baik, sama-sama kita Ustadz. Siapa yang lebih dahulu pulang, kita sholatkan jamaah di setiap WA kita. Siap Pak Jenderal. Karena Pak Jenderal pun anak saya. Karena mbah saya mendirikan tentara itu. Dari sebelum ada Siliwangi kemarin Pak. Cimande itu 1760. Sudah ada Persatuan Pencak Silat Banten untuk mengawal Indonesia itu sudah hampir 300 tahun. Sultan Malikus Soleh pun punya laskar. Lah ini yang kemarin-kemarin gak pernah berkorban, gak pernah membela agama, negara, cuman pakai baju dinas, ngabisin anggaran, ngomong pun gak berani. Kita ini besok sudah bakal tentu mati Pak. Akan meninggalkan foto, meninggalkan YouTube, meninggalkan kenangan amal. Baik amal yang baik atau yang buruk. Sudah ke Bu? Ya itu mungkin Pak ya. Jadi ini untuk pelajaran ke depan supaya semangat sama-sama kita membangun desa kita. Walaupun ini menasah, mudah-mudahan terasa seperti Masjid Jogokarian. Karena saya punya guru di Bogor, cabang dari Yaman Hadramaut bukan. Saya masuk ke situ heran. Pendaftaran nggak ada, makan dikasih. Guru-guru sudah dijamin. Dari mana duitnya apa betul? Nggak taunya Bu, tanahnya dari 1 hektar, 2 hektar sampai ratusan hektar aset pesantren Pak. Hasilnya untuk nyantuni pesantren. Jadi ketika santri yang ke situ, sekikir-kikirnya dia punya sifat sosial. Saya dulu pun sudah dikasih makan. Saya dahulu sudah dididik. Kalau saya ngajar orang harus sekian-sekian, saya malu guru saya. Nanti saya nggak dapat berkah dan diakui muridnya. Disitulah kita belajar dari umat ke umat. Oh hasil roti 2.000 rupiah 1 roti Bu. Buat roti sehari Pak Imam 50.000, 100 juta. Dijual di pesantren 50.000 butir, dijual keluar 50.000. Itu dari roti aja Pak. Belum dari jahitan, palawija, perikanan, peternakan, dari koperasi, teknisi, pabrik kecap, pabrik tempe. Itu ada. Namanya Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, Parung Bogor Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu punya saudara miskin nggak bisa pesantren, terbangkan ke sana, makan pun dikasih. 1 cuman jajan sendiri, makan minum nggak ada biaya. Cuman kalau beli baju sama jajan sendiri. Tapi kalau tahu nggak ada keluarga, itu pun dikasih roti juga Pak. Sebagian orang sebelum laku murah-murahan Pak, udah laku 15 juta, 10 juta. Karena yang punya pesantren ini orang pembisnis. Ustadznya yang ngajar malah untuk makan di warung pun gak dapat. Ini banyak orang kejahatan sistem. Dia yang goyang kaki,
kita yang capek banteng tulang, yang dapat nama pesantren dia, kita untuk beli kopi pun kadang kelewat Pak, gerara bubuk. Tidak ada bubuk. Disitulah saya mendingan keluar Pak, nggak masalah. Saya minta doa kalau jahe tembus target, kacang merah, bawang merah, bisa membuat pesantren sendiri. Mudah-mudahan kita sama-sama bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan shalawat Ibu. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Semuanya. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadal hulama thayyibal ardani. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Hadanallahu yakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sumur di tengah ladang ibu-ibu. Bolehlah Pak Ustadz untuk menumpang mandi. Insya Allah kalau masih ada umur panjang bisa berjumpa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.